she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Juara kompetisi jadi doa Bojan Hodak untuk Persib Bandung. Di saat orang lain libur Natal dan Tahun Baru, Persib Bandung tetap harus bersiap untuk berlaga. Pasalnya, Persib akan menjamu PSM Makassar pada Super League 2025/2026, 2 hari setelah Natal. Laga Persib Bandung vs PSM Makassar tersebut bakal digelar di Stadion GBLA, Minggu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Meski seperti laga Boxing Day di Inggris karena tanggal 25 Natal dan tanggal 27 sudah harus bermain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tak mempermasalahkan hal itu. Lihat, dalam sepak bola, ketika sudah di level yang profesional, tidak ada hari libur dan hari Minggu, tidak ada akhir pekan. Kami sudah terbiasa dengan itu, jadi kami hanya akan menyesuaikan berdasarkan pertandingan, ujar Bojan, setelah melatih anak asuhnya, Kamis, tanggal 25 Desember tahun 2025. Di tahun yang baru nanti, Bojan berharap, timnya bisa finish sebagai nomor 1, juara, di setiap kompetisi. Ini tentu menjadi harapan dari kita semua, kata Bojan. Bojan juga mendoakan yang terbaik bagi Bobotoh, di masa liburan ini dan tahun depan semoga semua menjadi lebih baik. Musim ini, dalam beberapa pertandingan terakhir begitu fantastis. Musim ini kami selalu memenangi semua pertandingan di kandang dan satu-satunya tim yang keluar dari GBLA dengan membawa 1 poin ialah Lion City Sailors di AFC, kata Bojan. Sebab memang saat menghadapi Lion City Sailors di kandang, skor berakhir 1-1. Sisanya, semua laga resmi kami menang. Di kandang, tentunya ketika stadion penuh, tidak mudah untuk bermain di sini, ujar dia. Bojan menjelaskan, ketika tim tamu datang, mereka merasa bergetar dan ketika mengedar gemuruh stadion itu kadang membuat mental pemain lawan turun. Nyaris semua lawan merasakan itu. Saya hanya berharap tidak ada lagi orang yang membawa flare ke stadion karena itu mahal. Dan berharap semuanya oke ke depan. Kami sudah melakukan dengan baik, stadion penuh dan mendapat dukungan yang top. Saya harap itu berlanjut di tahun 2026, ucapnya. Gelandang Persib Tom Haye beri respons berkelas usai Persija kalah dari Semen Padang. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, mengaku tak peduli Persija Jakarta kalah dari Semen Padang FC dan pengaruhi klasemen Maung Bandung. Menurutnya, yang terpenting ia harus tetap fokus bawa tim raih kemenangan di setiap laga. Laga pekan ke-15 Super League 2025/2026 memang baru selesai dan ada beberapa kejutan yang terjadi, salah satunya Persija Jakarta. Macan Kemayoran menelan kekalahan 0-1 dari Semen Padang FC, di Stadion Haji Agus Salim, Senin, tanggal 22 Desember tahun 2025. Kekalahan Persija Jakarta itu memiliki dampak positif buat Persib Bandung. Pasalnya, dengan kekalahan Persija, Persib dipastikan tetap aman berada di peringkat kedua klasemen Super League dengan 31 poin. Sementara itu, Persija tertahan di posisi ketiga dengan mengemas 29 poin. Persib berada di posisi runner-up karena sukses mengalahkan Bayangkara FC, sehingga saat ini mereka pun hanya berjarak 3 poin dari Borneo FC yang ada di puncak klasemen. Tom Haye pun memberikan respons berkelas terkait Persija yang kalah dari Semen Padang dan ini mempengaruhi posisi klasemen Persib. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengaku bahwa ini bukan soal hasil tim lain. Saya rasa beberapa minggu lalu saya juga sudah mengatakan hal yang sama, termasuk soal Borneo ketika mereka menang 11 kali, ujar Tom Haye kepada awak media di Bandung, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2025. Ini bukan hanya soal melihat hasil tim lain, ucapnya. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengaku bahwa yang terpenting adalah membawa Maung Bandung meraih kemenangan. Menurutnya, semua pecinta sepak bola khususnya bobotoh paham betul terkait pertandingan Persib melawan Malut United sebelumnya. Maung Bandung menelan kekalahan dari Malut United, dan akhirnya tim berhasil meraih kemenangan. Untuk itu, yang terpenting saat ini bisa membawa Persib meraih kemenangan di setiap laga. Kalau kami terus menang, itu yang paling penting. Saya pikir cara kami bermain juga bagus, kata Tom Haye. Semua orang tahu tentang Malut United, dan kami kembali menunjukkannya, jelasnya. Jadi bagi kami, yang terpenting adalah terus menang. Mantan pemain SC Heerenveen tersebut mengatakan bahwa Persib tak harus bergantung kepada tim lain. Menurutnya, yang terpenting Persib harus selalu meraih kemenangan di setiap laga. Pasalnya, hanya itu cara paling tepat agar Maung Bandung bisa mengkudeta Borneo FC dari puncak klasemen. Ini karena Persib sebelumnya sempat tertinggal jauh dari Borneo FC yang ada di puncak. Akan tetapi, secara perlahan Maung Bandung bisa mulai mengejar ketertinggalan dan saat ini hanya berjarak 3 poin untuk bisa mengkudeta Borneo FC. Oleh karena itu, alih-alih bergantung kepada Persija maupun tim lain, Tom Haye lebih memilih bergantung dengan diri sendiri. Kalau kami terus melakukan apa yang kami lakukan sekarang, kalian bisa lihat, kami akan semakin mendekat, ungkap Tom Haye. Dan kalau kami terus melakukannya, pada akhirnya kami akan berada di puncak, tuturnya. Eliano Reijnders jadi pemain paling fleksibel di Persib, Bojan Hodak beri pujian. Eliano Reijnders menjelma menjadi salah satu aset paling vital Persib Bandung pada musim ini. Kemampuannya tampil di berbagai posisi membuat pemain keturunan Belanda tersebut layak disebut sebagai pemain paling fleksibel di dalam skuad Maung Bandung. Kehadiran Eliano memberikan keuntungan besar bagi pelatih Bojan Hodak, terutama dalam menghadapi padatnya jadwal kompetisi serta kebutuhan rotasi pemain. Persib tak hanya mengusung misi mempertahankan gelar Super League, tetapi juga tengah berjuang di fase gugur 16 besar AFC Champions League 2, ACL 2. Di tengah jadwal yang padat tersebut, Persib beruntung memiliki sosok serba bisa seperti Eliano Reijnders. Sepanjang musim ini, ia tercatat telah tampil di hampir seluruh lini permainan, kecuali posisi penjaga gawang. Eliano dipercaya mengisi berbagai peran, mulai dari lini depan sebagai gelandang serang, lini tengah sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan, hingga lini belakang sebagai bek kanan dan bek kiri. Fleksibilitas ini menjadikannya solusi penting bagi Bojan Hodak dalam menyesuaikan taktik di setiap pertandingan. Eliano 2 kali mendapat kepercayaan sebagai gelandang serang. Ia tampil dalam kemenangan Persib 1-0 atas Persebaya Surabaya di Super League, serta saat Maung Bandung bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di ajang ACL 2. Sementara itu, peran sebagai bek kanan dan bek kiri lebih sering ia jalani di kompetisi domestik Super League, di mana ia tampil cukup konsisten dan disiplin dalam bertahan. Menariknya, posisi natural Eliano sejatinya adalah sayap kanan. Namun, di bawah arahan Bojan Hodak, pemain berusia 25 tahun itu disulap menjadi sosok utility player yang mampu mengisi berbagai kebutuhan tim. Peran terbarunya muncul pada laga pekan lalu saat Persib menaklukkan Bayangkara FC 2-0, tanggal 21 Desember tahun 2025. Dalam pertandingan tersebut, Eliano dimainkan sebagai gelandang tengah bertipe box-to-box, menggantikan peran Mark Klok yang cedera. Istilah gelandang box-to-box mengacu pada gelandang tengah yang pekerja keras dan memiliki kemampuan serba bagus, membuat mereka terampil dalam bertahan dan menyerang. Duetnya dengan Tom Haye di lini tengah tampil solid dan efektif. Eliano mencatatkan akurasi umpan mencapai 91%, dengan 40 umpan sukses dari 44 percobaan, berdasarkan data.
Penampilan konsisten dan fleksibilitas tinggi tersebut kian menegaskan peran penting Eliano Reijenders sebagai salah satu pilar utama Persib Bandung musim ini. Maung Bandung minati bek Seri B untuk gantikan Federico Barba. Persib Bandung dirumorkan meminati bek Seri B Liga Italia untuk menggantikan Federico Barba. Pemain yang dirumorkan diminati Persib ialah Andrea Tiririello. Rumor tersebut muncul di media sosial oleh akun X La Casa dello Sport @officialxidies pada Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025. Eksklusif, tagar Persib tertarik pada Andrea Tiririello dari Virtus Entella untuk menggantikan Federico Barba yang akan pergi. Tetapi tagar Persija, tim Indonesia dari Jakarta, juga sangat tertarik pada bek tersebut, tulis akun X tersebut. Federico Barba sendiri dirumorkan akan kembali ke Liga Italia bersama Pescara yang bermain di Seri B secara pinjaman. Barba sendiri memiliki kontrak dengan Persib hingga tanggal 31 Mei tahun 2026. Bek tengah 32 tahun itu sempat memberikan komentar soal rumor yang beredar. "Saya tidak tahu karena sekarang bursa transfer pemain belum dibuka," kata Federico Barba. "Saya merindukan keluargaku, saya menjalani periode yang cukup rumit. Saya mengalami sakit dan saya masuk rumah sakit dan itu tidak mudah. Jadi saya harus jujur sekarang tapi saya masih di sini. Saya masih jadi pemain Persib dan berusaha memberikan yang terbaik," ujarnya. Barba sejauh ini menjadi pilar utama Persib di Super League dan AFC Champions League 2. Ia sudah mencatatkan 15 laga, mencetak 3 gol, dan membuat 1 assist untuk Persib. Sementara itu, pemain yang dirumorkan sebagai pengganti Barba yakni Andrea Tiririello juga pemain penting di klub Seri B Virtus Entella. Sejauh ini bek 30 tahun sudah bermain 16 laga dan mencetak 6 gol. Alasan Joey Pelupesi dan Maarten Paes gabung Persib Bandung. Persib Bandung kian menegaskan posisinya sebagai magnet utama bagi para pemain timnas Indonesia. Bukan sekadar klub besar dengan nama historis, Maung Bandung kini menjelma menjadi destinasi ideal bagi pemain yang ingin bangkit, berkembang, dan kembali berada di level tertinggi performa. Aura berbeda terasa kuat dari Persib musim ini, bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi tentang arah yang jelas, ambisi besar, serta rasa percaya diri yang menular ke seluruh elemen tim. Di tengah kondisi sepak bola nasional yang masih berjuang mencari stabilitas, Persib justru tampil sebagai klub dengan sistem matang dan tujuan konkret. Fenomena ini terlihat jelas pada bursa transfer, saat banyak pemain timnas Indonesia memilih kembali ke Liga 1 dan menyebar ke klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Bali United, atau Dewa United. Persib Bandung menjadi klub yang paling konsisten dijadikan tujuan utama. Alasannya bukan semata finansial atau popularitas, melainkan tradisi juara dan mental kompetitif yang terus dijaga lintas generasi. Setiap musim, target Persib selalu jelas, yakni juara. Tidak ada konsep bermain aman atau sekadar bertahan di papan atas. Mentalitas inilah yang menjadi daya tarik besar bagi pemain timnas yang ingin menemukan kembali versi terbaik dirinya. Lingkungan Persib menawarkan stabilitas sistem sekaligus tantangan tinggi, di mana setiap pertandingan terasa seperti final. Hal tersebut tercermin dari rekrutan sebelumnya seperti Eliano Reijenders dan Tom Haye, yang didatangkan bukan untuk kebutuhan promosi, melainkan sebagai bagian dari proyek serius membangun tim juara. Persib menjadi tempat yang aman untuk berkembang, tetapi juga keras dalam tuntutan prestasi. Dalam konteks inilah nama Joey Pelupesi mencuat. Gelandang berpengalaman ini dinilai ideal untuk memperkuat keseimbangan lini tengah Persib, baik dalam aspek bertahan maupun mengatur ritme permainan. Kehadirannya diyakini mampu membuat permainan Persib lebih rapi, disiplin, dan stabil. Tak berhenti di situ, ambisi Persib semakin terlihat lewat rumor ketertarikan terhadap Maarten Paes.
Upaya mendatangkan kiper utama timnas Indonesia tersebut menunjukkan keseriusan manajemen, baik dari sisi finansial maupun visi jangka panjang. Jika Paes benar-benar bergabung, kekuatan Persib diyakini akan meningkat signifikan, terutama untuk menghadapi kompetisi level Asia. Persib saat ini memang tengah bersiap, all in. Kedalaman skuad yang merata dari lini belakang hingga depan membuat rotasi berjalan baik tanpa menurunkan kualitas permainan. Target juara beruntun bukan sekadar wacana, melainkan ambisi nyata yang didukung performa di lapangan. Di bawah arahan Bojan Hodak, Persib mengincar sejarah baru dengan memburu 3 gelar beruntun. Visi besar sang pelatih turut menjadi faktor penting yang membuat pemain percaya pada proyek klub. Mereka tahu apa yang dikejar dan mengapa mereka berada di Bandung. Tak kalah penting, Persib juga menjadi wakil tunggal Indonesia di AFC Champions League 2. Bermain di level Asia memberikan daya tarik tersendiri bagi pemain seperti Pelupesi dan Paes. Kompetisi internasional bukan hanya soal prestise, tetapi juga panggung pembuktian kualitas dan mental juara. Pada akhirnya, keputusan pemain timnas Indonesia untuk merapat ke Persib terasa logis. Di saat timnas berada dalam fase transisi berat, pemain membutuhkan klub yang stabil, kompetitif, dan menjamin menit bermain berkualitas. Persib menawarkan semua itu. Kini, Maung Bandung bukan sekadar klub besar, melainkan rumah ideal bagi pemain timnas Indonesia yang ingin bangkit, berkembang, dan kembali bermimpi, baik untuk klub maupun untuk merah putih. Persib siap hancurkan PSM, Bojan Hodak ungkap strategi rahasia. Persib Bandung tidak mau kehilangan momentum. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan bahwa skuad Maung Bandung sudah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi PSM Makassar dalam laga tunda pekan ke-8 Super League 2025/2026. Laga krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Persib berambisi meraih kemenangan di kandang sendiri untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen. Kami baru mulai berbicara tentang mereka. Seperti di laga sebelumnya, saya melakukan persiapan dengan sangat baik, dan memberi kami masukan soal lawan dan kami coba menangkapnya, kata Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa kebugarannya tetap prima setelah laga menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada tanggal 21 Desember tahun 2025. Ia pun siap diturunkan kembali jika dibutuhkan. Mereka merasa lebih baik dan penting bagi saya untuk melakukan latihan. 1 pekan lalu juga saya bisa melakukan latihan ekstra, ujarnya. Sekarang saya berharap bisa menjaga performa terbaik, tambah Bojan Hodak. Saat ini, Persib Bandung menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 31 poin, sedangkan PSM Makassar berada di posisi ke-8 dengan 19 poin. Pelatih Bojan Hodak pun diyakini akan memanfaatkan laga ini untuk memperkuat peluang Persib menempel ketat pimpinan klasemen. Dengan persiapan matang dan fokus penuh, Persib siap menampilkan permainan terbaik demi meraih 3 poin di kandang sendiri dan menjaga asa juara musim ini. Isu pemain pergi merebak, Bojan Hodak tegaskan Persib tak bisa banyak melepas pemain. Menjelang dibukanya bursa transfer paruh kedua Super League 2025/2026, Persib Bandung kembali menjadi sorotan. Sejumlah rumor terkait masa depan pemain mulai beredar, terutama menyangkut nama-nama yang minim menit bermain sepanjang paruh pertama musim. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara. Ia mengakui adanya isu transfer yang mengitari skuadnya, termasuk kabar peminjaman pemain timnas Indonesia, Febri Haryadi, yang belakangan ramai diperbincangkan. Persib memang menjadi salah satu klub yang paling banyak dikaitkan dengan rumor transfer menjelang jendela tengah musim. Isu tersebut terutama menyasar pemain yang jarang tampil, salah satunya Febri Haryadi.
Menanggapi kabar tersebut, Bojan Hodak tidak menampik bahwa rumor soal pemainnya memang ada. Namun, ia menegaskan belum ada pembicaraan konkret dengan para pemain terkait ketertarikan dari klub lain. Kalian tahu ada banyak rumor, tapi saat ini kami belum benar-benar bicara dengan pemain soal ketertarikan kepada mereka, ujar Bojan Hodak kepada wartawan, Selasa tanggal 23 Desember tahun 2025. Meski demikian, Bojan menegaskan bahwa Persib tidak bisa melepas terlalu banyak pemain pada bursa transfer paruh musim. Menurutnya, komposisi skuad tetap harus dijaga agar tim tetap kompetitif hingga akhir kompetisi. Kami harus memiliki skuad sebanyak 23-25 pemain. Jadi mungkin akan ada 1-2 pemain yang dipinjamkan atau tidak. Kita akan lihat nanti, lanjutnya. Febri Haryadi sendiri merupakan pemain binaan Akademi Persib yang promosi ke tim utama pada 2016. Pada musim ini, pemain berusia 29 tahun tersebut baru tampil dalam 8 pertandingan di seluruh ajang bersama Persib. Dari 8 penampilan tersebut, Febri hanya mencatatkan total 157 menit bermain dan menyumbang 1 gol untuk Maung Bandung di ajang Super League. Sementara itu, Persib telah lebih dulu melepas 1 pemain asing, William Marsilio. Pemain asal Brasil tersebut resmi berpisah dengan klub setelah mengucapkan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Di sisi lain, Persib juga santer dikaitkan dengan 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni kiper Maarten Paes dan gelandang Joey Pelupesi, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub. Panasnya semangat Persib Bandung menuju puncak, Persib Bandung secara perlahan mengalami peningkatan performa, poin demi poin pun berhasil dikumpulkan. Hasilnya, Persib kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Super League 2025/2026. Maung Bandung mengoleksi 31 poin. Posisi puncak masih ditempati Borneo FC. Mereka sejauh ini sudah mengumpulkan 34 poin. Itu tidak terlepas dari hasil minor yang dialami mereka dalam 3 laga terakhir, yaitu kalah 2 kali dan sekali imbang. Di sisi lain, Persib justru sedang banyak meraih hasil manis. Hal itu sejalan dengan raihan poin Persib yang terus bertambah dan posisinya terus meningkat. Gelandang Tom Haye memandang kemenangan akan berdampak manis bagi perjalanan tim. Sehingga, Persib memang harus fokus pada tim sendiri dan berusaha memenangkan setiap laga. Jadi ini bukan bagaimana melihat tim lain, tapi jika kami bisa terus menang, itu yang paling penting. Saya rasa dari bagaimana kami bermain dengan baik, ujar Tom Haye. Namun, ia mengakui Persib sempat tersandung saat melawan Malut United. Persib kalah dengan skor 0-2 dan pulang ke Bandung dengan tangan hampa. Meski begitu, Persib tak mau lama-lama terpuruk, sebaliknya, Persib langsung bangkit dan menang 2-0 atas Bayangkara FC. Ia pun berharap 3 poin bisa terus digenggam Persib dalam setiap laga, sehingga, secara perlahan Persib bisa jadi pemuncak klasemen dan juara di akhir musim. Semua tahu mengenai kekalahan dari Malut, tetapi kami bisa menunjukkannya lagi dengan meraih kemenangan. Jika kami bisa terus menang, bisa dilihat kami semakin dekat dan kami akan terus melakukannya, jadi pada akhirnya kami bisa berada di puncak, tutur Tom Haye. Di sisi lain, Kapten Mark Klok juga memandang persaingan saat ini sangat bagus. Ia pun optimistis Persib akan terus melaju kencang. Ia dan semua rekan-rekannya punya misi sama. Target paling dekat adalah menang di setiap laga. Selanjutnya jadi pemuncak klasemen, setelah itu jadi juara. Sebelum putaran pertama selesai, target kita nomor 1, seperti musim sebelumnya, kita masih ada 2 game sebelum putaran pertama. Saya yakin kita bisa di atas, tegas Mark Klok. Sementara itu, yang terdekat, Persib akan menghadapi PSM Makassar. Duel bakal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025.
Laga ini jadi salah satu momentum penting bagi Persib untuk menyamai poin Borneo FC dan berpeluang jadi pemuncak klasemen. Syaratnya, Persib harus unggul selisih gol. Setelah itu, Persib mesti berharap Borneo FC kalah oleh Malut United dalam laga yang akan digelar pada Minggu, tanggal 28 Desember tahun 2025. Ramon Tankur anti penggawa Persib jangan lengah lawan PSM. Ambisi Persib Bandung untuk terus menempel puncak klasemen Super League tak membuat penyerang Persib Bandung Ramon Tang terlena. Menjelang laga tunda pekan ke-8 kontra PSM Makassar, Ramon justru mewanti-anti seluruh penggawa Pangeran Biru agar tidak lengah sedikit pun. Laga Persib kontra PSM Makassar dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Pertandingan itu dinilai krusial karena Maung Bandung kini hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara, Borneo FC. Ramon Tang mengatakan, fokus dan kerja keras menjadi kunci utama jika Persib ingin mengamankan hasil maksimal sekaligus menjaga peluang menutup paruh musim di posisi teratas. Yang paling penting kami semua harus tetap fokus dan jangan lengah sedikit pun. Kami harus bekerja keras supaya bisa mendapatkan hasil yang baik, kata pemain asal Brasil tersebut seperti dikutip pada Kamis, tanggal 25 Desember tahun 2025. Striker berdarah Brasil tersebut menyatakan siap kembali berkontribusi penuh untuk lebih banyak mencetak gol demi mengamankan 3 poin. Terlebih, PSM bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Di musim ini, performa Ramon terbilang konsisten. Ia mengaku, kepercayaan dirinya di lapangan tak lepas dari dukungan keluarga yang selalu menjadi sumber motivasi utama. Sangat bangga keluarga sangat berperan besar. Istri dan orang tua selalu memberi dukungan. Peran mereka sangat penting untuk setiap langkah saya bersama tim, pungkas Ramon. Bojan Hodak, Maung Bandung berada dalam posisi yang bagus. Memasuki pekan ke-14 kompetisi Super League 2025/2026, tim Persib Bandung berada di peringkat 2 klasemen sementara, dengan mengumpulkan 31 poin dan terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Borneo FC. Menurut pelatih Persib, Bojan Hodak, skuad Maung Bandung saat ini berada dalam posisi yang bagus, karena sebelumnya poin timnya dengan Borneo FC terpaut cukup jauh. Bagus, masih ada Borneo di atas, dan 3 pekan lalu, kami terpaut 11 angka dengan mereka. Sekarang hanya 3, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut Bojan Hodak menuturkan, Persib dalam waktu dekat akan melakoni pertandingan kandang kompetisi Super League 2025/2026 menghadapi PSM Makassar. Pertandingan lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025 mendatang. Sedangkan Borneo FC, pada pertandingan selanjutnya akan menghadapi Malut United. Laga tersebut menurut Bojan Hodak akan menjadi tantangan bagi Borneo FC. Sekarang mereka akan bertandang ke Malut yang mana itu pertandingan sulit, ujarnya. Meski demikian, pelatih berpaspor Kroasia ini memilih untuk fokus mempersiapkan timnya, agar di laga sisa putaran pertama kompetisi Super League 2025/2026 bisa meraih hasil maksimal. Jadi kita akan lihat. Kami akan fokus ke pertandingan tim kami sendiri, tegas Bojan Hodak. Dipercaya jadi starter Persib lagi, Dewangga bersyukur. Alveandra Dewangga kembali dipercaya Bojan Hodak menjadi starter di Persib Bandung. Pemain asal Semarang itu pun mengucap syukur. Persib memetik kemenangan dengan skor 2-0 atas Bayangkara FC, dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, tanggal 22 Desember tahun 2025, sepasang gol dari Ramon Tang yang menjadi penentu kemenangan Pangeran Biru. Dewangga menjadi starter dalam laga itu seiring dengan cedera yang dialami oleh Mark Klok, ex pemain PSIS Semarang itu diplot menjadi bek kiri.
Tampil selama 80 menit, Dewangga menunjukkan performa solid. Dia akhirnya harus ditarik karena cedera, Julio Cesar yang menjadi penggantinya. Alhamdulillah kondisi bagus dan untuk kesempatan yang pasti saya sebagai pemain diberikan kepercayaan dari pelatih. Saya harus 100% memberikan terbaik bagi pelatih dan tim, kata Dewangga dalam kabar di situs Ilik. Kemenangan Persib atas Bayangkara FC membuat Dewangga senang. Dia memuji Bayangkara FC sebagai tim kuat. Kita tahu Bayangkara FC punya pertahanan cukup solid dan alhamdulillah kami bisa mencetak 2 gol dan memenangkan pertandingan, kata Dewangga. Secara keseluruhan, Dewangga sudah 4 kali tampil untuk Persib. Dia 2 kali menjadi starter. Sebelumnya, Dewangga juga menjadi starter saat Persib menaklukkan Madura United dengan skor akhir 4-1. Bos Persib bicara rencana tim datangkan pemain mahal. Persib Bandung dikabarkan bakal memboyong sejumlah pemain baru untuk putaran kedua musim 2025-2026. Hal ini bukan sekadar rumor, sebab Persib baru saja mendepak salah satu pemain asingnya, William Marsilio. Hengkangnya William membuat kuota pemain asing berkurang. Beberapa nama yang merupakan pemain timnas Indonesia juga disebut telah sepakat untuk bergabung dengan Maung Bandung meski masih sebatas rumor. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Umu Muhtar buka suara soal rumor pemain baru yang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh. Namun, Umu enggan membocorkan siapa pemain yang akan bergabung di putaran 2 nanti, termasuk sosok pengganti William Marsilio. Belum bisa dibocorkan, tapi ada penggantinya, kata Umu, Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025. Kata Umu, Persib akan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan pemain baru saat jeda jendela transfer dibuka. Apalagi, Persib akan bertarung di babak 16 besar AFC Champions League 2. ACL 2, ya otomatis. Pasti seperti itu, Pak Glenn mungkin tidak akan hitung-hitung karena akan mengangkat bukan namanya Persib tapi mengangkat nama Indonesia Merah Putih, ucap dia. Yang saya dengar seperti itu mudah-mudahan terwujud. Ada lagi pemain yang mahal ya, tambah 2 aja yang hebat, sambungnya. Di sisi lain, Umu juga berkomentar soal rumor peminjaman Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa. Menurut dia, kedua pemain itu sejatinya layak tetap berada di skuad Maung Bandung. Namun, ia menegaskan siapa pemain yang bertahan, hengkang dan datang sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih Bojan Hodak. Kalau menurut saya sebetulnya mereka masih layak di kita ya, itu kan kebijakan pelatih ya. Kalian pun juga lihatlah pemain-pemain lokal pun juga masih bisa mengimbangi pemain asing ya. Tapi itu keputusan pelatih kebijakan, terangnya, saya tidak pernah intervensi. Silahkan aja mana yang terbaik. Kemarin aja melepas Ciro, melepas David kan semua gelisah ya. Tapi buktinya Persib tetap akan lebih baik, tegas Umu. Singgung Flare, Bojan Hodak ungkap harapan untuk Bobotoh dan Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan harapannya untuk Bobotoh dan juga tim di tahun baru 2026 ini. Ia pun menyinggung agar tak ada Flare lagi nantinya. Persib Bandung saat ini berada dalam posisi kedua klasemen Super League 2025/2026 dengan mengemas 31 poin dari 14 laga yang dilakoninya. Saat ini bahkan Maung Bandung hanya berjarak 3 poin dari Borneo FC yang berada di posisi puncak klasemen Super League. Posisi ini tentu saja membuat Bobotoh bisa berlibur dengan nyaman, karena tim kebanggaannya berada di papan atas. Untuk itu, dalam situasi liburan ini, Bojan Hodak pun mendoakan yang terbaik buat Bobotoh. Saya mendoakan yang terbaik untuk liburan mendatang. Dan saya berharap tahun depan mereka bisa lebih baik lagi, ujar Bojan Hodak kepada awak media di Bandung, Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa Persib dalam beberapa pertandingan terakhir ini meraih hasil yang bagus. Walaupun ada pertandingan pahit seperti kekalahan lawan Malut United,
tetapi para pemain bisa bangkit kembali. Bahkan Tom Haye dan kawan-kawan meraih kemenangan di kandang saat lawan Bayangkara FC pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2025. Untuk itu, Bojan menilai bahwa Persib telah memberikan hasil baik buat Bobotoh selama tampil di kandang. Bahkan hanya satu klub saja yakni Lion City Sailors yang bisa membawa pulang 1 poin saat tampil di AFC Champions League 2025/2026. Namun, saat Persib bermain di kandang baik saat bermain di Super League maupun AFC Champions League selalu bisa meraih hasil bagus. Bojan Hodak menilai bahwa hasil bagus ini tak lepas dari dukungan Bobotoh di kandang. Menurutnya konsistensi Persib ini tak lepas dari dukungan luar biasa Bobotoh, karena tim lawan saat bermain di kandang pun pasti gentar. Pasalnya, Bobotoh selalu memberikan dukungan yang luar biasa saat bermain di kandang. Untuk itu, ia pun mendoakan yang terbaik buat supporter di tahun baru ini. Saya rasa beberapa pertandingan terakhir musim ini luar biasa. Salah satu alasan kami memenangkan semua laga kandang adalah karena satu-satunya tim yang musim ini bisa pulang dari GBLA dengan 1 poin hanyalah Lion di AFC, kata Bojan Hodak. Selain itu, semua pertandingan resmi lainnya kami menangkan. Jelas, ketika stadion penuh, itu tidak mudah bagi tim tamu, jelasnya. Saat Anda datang, merasakan semuanya berguncang, mendengar kebisingan, disitulah kadang-kadang celana Anda bisa melorot, tahu kan? Jadi bagi tim tamu, selalu seperti itu. Tak hanya mengungkapkan harapannya buat Bobotoh, tetapi pelatih berusia 53 tahun tersebut juga punya permintaan. Mantan pelatih Kuala Lumpur City FC tersebut meminta agar supporter meninggalkan Flare. Belum lama ini, saat Persib melawan Bangkok United pada AFC Champions League 2, tanggal 10 Desember tahun 2025 lalu diketahui ada oknum yang menyalakan Flare. Buntut Flare tersebut, Persib pun mendapat sanksi, sehingga situasi ini tentu saja merugikan Maung Bandung. Untuk itu, Bojan Hodak menyinggung agar Bobotoh meninggalkan Flare di rumah dan tak membawanya ke stadion. Pasalnya, ia menilai ini akan berdampak buruk buat Persib karena apabila mendapat sanksi akan menjadi mahal. Untuk itu, jelang laga penutup tahun 2025 ini, Bojan Hodak memberi pesan agar Bobotoh tak membawa Flare. Persib dijadwalkan akan menghadapi laga tunda pekan ke-8 Super League melawan PSM Makassar, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Bojan Hodak berharap Persib bisa meraih kemenangan, sehingga mampu memberikan hadiah penutup terbaik buat Bobotoh. Setelah itu, ia berharap Persib bisa melanjutkan tren positif tim ini bakal berlanjut hingga tahun 2026 nanti. Saya hanya berharap kalian meninggalkan Flare di rumah, karena itu cukup mahal, tegas Bojan Hodak. Selain itu, saya harap semuanya baik-baik saja. Kami menang, kami bermain bagus, stadion penuh, dukungan luar biasa. Saya berharap ini terus berlanjut di 2026, tuturnya.